Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Basir MPD selaku mentor, kemudian yang saya hormati Pak Dr. Andes Haji Sukoya MOR, dan yang saya hormati Bapak Endang Jaka Endang Jaka Wahyu Aji SAG, dan juga Bapak Ibu guru semuanya ya. Pada seminar kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu dalam laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum seminar pada kali ini yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Endang, saya perkenalkan terlebih dahulu ya, biodata dari Bapak Endang ya. Nama Endang Jaka Wahyu Aji SAG, NIP 19720508202. Hilang lagi ya. Iya, 211001. Itu berasal dari Sindang Sari, Kecamatan Majenang. Dengan nomor HP 085 328 220791 untuk unit kerja yaitu di SMA Negeri 1 Cipari. Jabatan sebagai guru PAIBP. Ini budi pekerti berarti Pak belakangnya. Untuk riwayat pendidikan beliau SDN Sindang Sari 07 yaitu tahun 79 sampai dengan tahun 1985. Kemudian lanjut pendidikan berikutnya yaitu MTs Negeri Majenang pada tahun 1985 sampai dengan 1988. Kemudian lanjut pendidikan di MAN Majenang yaitu tahun 1988 sampai dengan 1991 untuk jurusannya adalah jurusan agama. Kemudian beliau melanjutkan studi berikutnya yaitu di IAIN Wali Songo Semarang yaitu pada tahun 1992 sampai dengan 1997 yaitu di Fakultas Dakwah PPAI. Demikian sekilas riwayat dari Bapak Endang Jaka Wahyu Aji SAG. Bapak Ibu yang saya hormati, menyingkat waktu langsung saja kepada beliau Bapak Endang Jaka Wahyu untuk bisa mempresentasikan atau seminar pada hari ini. Kepada beliau Bapak Endang Jaka dipersilakan. Mohon izin untuk berdiri Pak. Kalau nggak berdiri nggak enak. Ya, laki-laki kan harus berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Basir selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sukoya MOn selaku Kepala SMA Negeri 1 Cipari. Ini merupakan satu kehormatan pas bagian saya, pas beliaunya hadir. Madang grogi tadi nih. Yang bijaksana, pengatur acara dan teman-teman semua peserta orientasi yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama berada di ruangan ini untuk melaksanakan seminar RHK atau rencana hasil kerja yang merupakan bagian daripada tugas-tugas pada pelaksanaan orientasi pengenalan nilai-nilai dan etika bagi P3K untuk tahun 2024 angkatan ke-10, gelombang 10 angkatan 5357. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Izinkan sebelumnya, walaupun tadi sudah diperkenalkan ya, nah ini saya menekankan di sini, saya ternyata bukan dari Fakultas Tarbiyah, bukan dari kependidikan. Saya itu dari Fakultas Dakwah. Maka dari itu biasanya yang saya sampaikan itu kurang mempertimbangkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Karena biasanya kalau saya berbicara itu prinsip saya komunikasi. Yang namanya komunikasi sing penting sing diajak bicara paham. Jadi kaidah bahasa Indonesia kadang-kadang sering tidak saya pakai. Untuk apa dengan bahasa yang tinggi, ternyata yang kita ajak bicara lala lolo orang ngerti apa-apa. Gitu ya. Jadi mohon maaf, saya dari Fakultas Dakwah, jurusannya PPAI, Penyiaran dan Penerangan Agama Islam. Dan karena terkondisikan saya menjadi guru mulai tahun 2000, Januari 2000, maka saya juga bertanggung jawab ya, saya harus mengetahui ilmu-ilmu tentang keguruan. Maka saat itu saya sekolah lagi, kuliah lagi untuk mendapatkan akta 4 di IIG Cilacap, dan alhamdulillah sudah mendapatkan itu. Sejak itulah saya kemudian menekuni profesi saya sebagai guru pendidikan agama Islam. Baik, tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini sesuai dengan judulnya, karena saya akan menjelaskan tentang seminar rencana hasil kerja. Ya, maka hanya itu sajalah. Saya tidak akan bicara yang malu-malu dengan bahasa yang kesana kemari. Lagi pula waktunya sangat terbatas. Namun izinkan sebelum saya menjelaskan tentang rencana hasil kerja yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Cipari ini, sebagai dasar pemahaman saya atas orientasi beberapa hari yang lalu, beberapa kali Zoom dan beberapa materi, pada intinya bahwa dari orientasi tersebut kita itu supaya bisa memahami tentang dasar-dasar nilai-nilai dasar ASN, atau mungkin bahasa kerennya core value, bahasa Inggris angelnya core value, sorry, domain ngomong bahasa Inggris. Jadi kita harus memahami itu dan kemudian kita terapkan, kita laksanakan dalam tugas-tugas kita sebagai ASN. Nah, oleh karena itulah sedikit tentang pemahaman saya core value tersebut saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa nilai-nilai dasar ASN ya, yang tentu ini sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya baca di
instansi-instansi itu kok ASN berakhlak. Tadinya saya punya pemahaman bahwa seorang ASN itu kudunya yang berakhlak. Artinya berakhlak itu dua moral, dua kepribadian, punya karakter. Tadinya seperti yang baik. Ternyata berakhlak itu merupakan satu singkatan yang mempunyai makna sangat luar biasa. Ini baru saya pahami setelah saya mengikuti orientasi. Tadinya sudah saya baca ketika saya masuk di kecamatan juga ada ASN berakhlak. Apa sih dia maksudnya? Ternyata baru paham. Nah, ini pemahaman saya akan saya sampaikan. ASN berakhlak itu merupakan sebuah singkatan yang bermakna, yaitu kelewat. Ini mati lagi. Yo, mati maning ya. Wow. Berorientasi pada pelayanan. Artinya seorang ASN itu harus komitmen, ya. Komitmen harus memberikan suatu pelayanan yang prima, pelayanan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat itu puas. Jangan ada suatu slogan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kadang-kadang tersebar slogan-slogan seperti itu di masyarakat. ASN tidak seperti itu. Ya harus dipermudah supaya apa? Supaya masyarakat itu puas, supaya masyarakat itu senang. Aduh, ini mengganggu ini nih. Oke. Jadi bagaimana seorang ASN itu dalam tugasnya dan dalam kesehariannya bisa memberikan suatu pelayanan yang baik agar masyarakat merasa puas, merasa senang. Kita kalau pengen dihormati ya harus menghormati orang lain, ya. Dengan kita menjadi ASN bukan kita punya jabatan, bukan kita kemudian punya pangkat, justru kita itu menjadi pelayan. Kita pelayan negara dan pelayan masyarakat. Ketika jadi ASN harus siap untuk menjadi pelayan. Oleh karena itu dasarnya apa? Ya rela berkorban. Harus ikhlas juga, ikhlas beramal dengan Kementerian Agama, gitu ya. Kemudian yang kedua, akuntabel. Artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kalau yang namanya bertanggung jawab, ketika ada tugas-tugas ya singsat set. Jangan kelendah-kelendah. Kerjakan tepat waktu. Ya, janganlah detene siswa iki. Biasanya kan begitu. Kapan terakhir? Sat, tapi juga harus teliti. Yang mau tahu jawab teliti, jangan asal rampung lah, sing penting ngerampung, bung isinya kayak ngapa terserah. Itu nggak tanggung jawab namanya, ya. Oke, yang selanjutnya Bapak Tunenteng. Kompeten. Terus belajar mengembangkan kapabilitas. Seorang ASN ya harus siap menguasai tugas-tugasnya minimal sesuai dengan kompetensinya. Minimal, jangan ASN kok ora bisa. Sebagai seorang guru, kepala sekolah tidak datang, ya harus kompeten. Kon dadi pembina upacara ya tayeng. Harusnya gitu, pembina upacara nggak bisa. Sing nom bae lah, aku tahu wis tua, nggak kompeten. Guru agama kondonga ora tayeng. Mana kompetensinya? Ketika Jumatan khotibnya nggak datang, guru agama dadakan khotbah ora tayeng. Mana kompetensinya? Ya. Nah, sebagai tugas-tugas ASN harus kompeten minimal dengan bidangnya masing-masing, ya. Oke, yang selanjutnya adalah harmonis. Ya, maka ini untuk harmonis sangat penting sekali membuat iklim kerja. Maka di sekolah kami tiap hari itu berdoa pagi-pagi di ruang guru. Ya, salah satunya dari doa itu, ya Allah, jadikanlah iklim kerja kami, iklim kerja di sekolah kami ini iklim kerja yang harmonis. Artinya apa harmonis itu? Harmonis yang membuat hubungan yang baik, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu, ya, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Karena ini akan membuat kenyamanan kita di dalam
bekerja. Tanpa ada kondisi seperti itu, maka kita itu tidak akan bisa maksimal, akan tidak nyaman, tidak enak dan lain sebagainya. Jadi ciptakan iklim kerja yang harmonis. Kemudian yang berikutnya adalah loyal. Loyal itu setia, ya, loyal setia. Setia kepada siapa? Ya, kepada bangsa dan negara, kepada pemerintah, kepada atasan. Kita jadi ASN adalah menjadi aparatur negara, dibayar oleh negara, ya setia dengan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan negara. Bisa menjaga nama baik atasan, menjaga nama baik pemerintah, menjaga nama baik ASN dan seterusnya. Oke, kolaboratif. Kita harus bisa membuka diri, ya, menerima pendapat orang lain agar bisa menambah pengetahuan kita. Kita berkolaborasi dengan teman-teman kita, ya, dengan jangan berisik. Jangan mengeluh. Siap. Ya, harus bisa bekerja sama dengan yang lain, saling menolong. Apa-apa aja dihadapi dewek, ya, harus bersama-sama. Karena dengan kebersamaan itu kita berkolaborasi, tentu sesuatu hal yang susah pun akan menjadi gampang. Oke? Nah, jadi intinya dari ketujuh nilai-nilai tersebut yang ada dalam core value ASN ini adalah sebagai dasar kita untuk membuat RHK. Ya. Oke. Maka dalam rencana hasil kerja itu nilai-nilai tersebut harus selalu ada dan harus selalu diterapkan. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi dasar saya untuk membuat RHK. Ke selanjutnya, ya, saya mengambil RHK kepala sekolah 1, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Ini yang saya ambil. Kemudian dari sini saya kembangkan menjadi RHK saya sendiri. RHK yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kemudian RHK yang ketiga, meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. RHK yang keempat, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kemudian yang kelima, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Ini 5 RHK yang saya kembangkan. Kemudian saya akan menjelaskan RHK yang pertama, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa KOSP itu sesuatu yang sangat penting dalam satuan pendidikan. Ini adalah merupakan satu pedoman suatu sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran. Maka sekolah ya harus punya KOSP. Maka ini saya tarik menjadi RHK saya yang pertama, ya. Tanpa adanya KOSP maka sekolah itu proses pembelajarannya akan ngambang, tidak punya dasar dan tidak punya tujuan. Nah, indikator kinerja individunya adalah tingkat kontribusi dan penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dengan standar yang digunakan.
Jadi seberapa jauh saya pribadi kontribusinya, dan kebetulan saya juga untuk tahun pelajaran ini menjadi staf kurikulum, jadi tim kurikulum di sana. Jadi saya pun berkecimpung langsung dengan tim kurikulum dan dengan wakat kurikulum, tentu dengan kepala sekolah untuk membuat KOSP ini, ya. Maka outputnya bukan hanya sekedar ATP, bukan hanya sekedar modul, itu sudah jelas. Tapi outputnya adalah dokumen KOSP. Jadi karena saya di dalamnya sebagai tim, saya berusaha untuk bisa menghasilkan, menyusun dokumen KOSP. Tuh, gila nih ya. Sebetulnya tahapan-tahapannya, kegiatannya banyak, tidak saya cantumkan semua. Yang jelas dalam menyusun dokumen KOSP itu, saya pertama tentu akan membuat dan mengumpulkan perangkat KOSP dari para guru semuanya, berupa ATP, berupa modul, dan sebelumnya tentu diadakan IHT terlebih dahulu kepada semua guru dan pegawai sekolah semuanya, bagaimana cara penyusunan KOSP tersebut. Yang setelah itu kemudian kita tindak lanjuti dan kita koordinir, ya, dokumen-dokumen KOSP tersebut. Selanjutnya setelah dokumen itu tersusun semua, terkumpul semua, kemudian kita konsultasikan dengan kepala sekolah, setelah dibicarakan dengan tim, yang akhirnya kemudian setelah jadi kita kalau ada perbaikan diperbaiki, pengajuan untuk penandatanganan, pengesahan kepada kepala sekolah, kepada komite, sampai dengan ada rekomendasi capkin dan sampai pengesahan dari provinsi, ya, dinas provinsi. Oke. Nah, dalam penyusunan KOSP ini, penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya membuat KOSP bekerja sama dengan tim kurikulum dan rekan guru. Itu berarti berkolaborasi, ya, saling melengkapi, saling menambahi, dan telah dikonsultasikan dengan kepala sekolah, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas ini, itu artinya saya akuntabel, melakukan tugas dengan teliti, dengan jujur, dengan bertanggung jawab, dan sebagainya. Waktunya masih banyak ya. Rencana itu masalah tinggal lagi. Rencana hasil kerja yang kedua atau RHK yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Indikator kinerja individu, tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kegiatan dan tahapan, saya percepat saja. Melaksanakan proses pembelajaran, ini kegiatannya. Kemudian tahap yang pertama dari proses belajar mengajar tersebut adalah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan siswa. Jadi tes awal supaya bisa diketahui kebutuhan siswa masing-masing, kan berbeda-beda kemampuannya, berbeda-beda kapasitasnya. Itu diadakan tes dulu supaya diketahui, nanti sebagai dasar tindak lanjut dalam pembelajaran. Kemudian tahapan yang kedua adalah melakukan proses pembelajaran dengan berbagai media dan model yang menarik. Nah, dalam pembelajaran ini, kalau prinsip sederhana, yang penting yang namanya menarik, bagaimana caranya yang namanya siswa itu senang. Karena apa? Kalau siswa sudah tidak senang dengan gurunya, belum masuk pun sudah mengeluh. Tetapi kalau sudah senang, maka kehadiran kita di hadapan siswa itu akan sangat, aduh, Pak ndang urung mlebu gini ya, diparani karena senang, gitu ya. Bagaimana pembelajaran itu menarik sehingga anak itu selalu tertarik ingin kita itu cepat hadir, gitu. Nah, ini tentu dengan model-model, dengan strategi-strategi tertentu, ya. Nanti biasa ada permainan, ada mungkin kuis dan sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan dari pembelajaran yang sudah berjalan.
berjalan itu kita berikan refleksi, kita evaluasi. Kalau ada kekurangan dan sebagainya, maka kita akan perbaiki untuk tindak lanjutnya. Dari RHK yang kedua ini, penerapan nilai berakhlaknya yaitu saya membuat pembelajaran yang menarik dengan media dan model sesuai kebutuhan peserta didik, berdiferensi dan melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran untuk perbaikan. Kita tahu kapasitasnya berbeda-beda, maka di sini berdiferensi di sini ya, pendidikan kepada anak didik. Contohnya umpamanya ada ayat Al-Quran, masing-masing mungkin ada yang bisa membaca lancar, ada yang tidak bisa, ada yang tahu tajwid secara mendetail, ada yang enggak. Nah, nanti jangan diberikan suatu tugas ataupun pertanyaan yang sama kepada mereka, walaupun tujuannya sama. Mungkin yang bisa membaca dengan baik suruh baca, yang sudah paham tetapi nggak bisa baca dengan lancar suruh maju, kasih harokat, kan sama saja ya. Jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, gitulah. Kemudian biar menarik, umpamanya di sini ya, biar menarik, ini dikasih permainan. Dari ayat-ayat tersebut kita potong-potong, kasih kartu-kartu potongan, kemudian kita bagikan kepada siswa. Silakan menempatkan diri agar bisa urutan. Kan dia akan berpikir bareng. Oh, saya di sini, saya di situ, saya di sini dan sebagainya. Nah, itu akan menarik. Anak belajar tapi senang, tidak sepanem gitu. Orang umat kutune kok mau ngeden bae ngantuk akhirnya kan. Oke, selanjutnya juga adaptif, terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Ini waktunya gimana, Pak? Tenang aja, Pak. Satu jam. Rencana hasil kerja yang ketiga, meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Saya baca saja ya. Indikator kinerja individunya, tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Kegiatan dan tahapan menyusun perangkat pembelajaran, dalam hal ini adalah ATP dan juga modul. Tahapannya membuat perangkat, kemudian mengkonsultasikan dengan kepala sekolah, kemudian memperbaiki draft dan menandatangani perangkat yang telah disusun. Penerapan nilai akhlaknya, saya membuat perangkat mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan telah dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Artinya di sini akuntabel, yang bertanggung jawab, melakukan tugas dengan jujur, dengan cermat dan juga disiplin. Lanjut untuk RHK yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Indikatornya tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi saya malah mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, diklat-diklat online ya. Tahapannya dengan tertib, pertama melakukan pendaftaran, kita mengkondisikan waktu, kemudian mengikuti kegiatan itu dengan baik, dan setelah itu hasilnya kita konsultasikan, kita diskusikan dengan teman-teman sejawat. Penerapan nilai-nilai akhlaknya, saya mengikuti workshop, diklat atau lokakarya secara daring dengan baik untuk meningkatkan kompetensi. Ya, berarti nanti outputnya adalah dapat sertifikat. Dan mendiskusikannya dengan teman untuk menerima masukan dan tanggapan itu untuk kolaborasi. Langsung saja terakhir, ini waktunya pasti. Rencana hasil kerja yang kelima, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau
pengawas. Indikatornya tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, ini yang saya lakukan adalah kegiatan melaksanakan pelatihan mandiri di PMM dengan tahapan tentu yang pertama menyelesaikan semua materi-materi berupa video ataupun modul di PMM tentang topik tertentu, kemudian setelah itu mengerjakan latihan pemahaman, dan kemudian melaksanakan aksi nyata yang sebelumnya tentu berkomunikasi dengan teman-teman yang lain agar aksi nyatanya bisa divalidasi. Pencapaian penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya mengikuti pelatihan mandiri pada aplikasi PM secara daring untuk meningkatkan kompetensi. Ini berarti penerapan yang kompeten dan mendiskusikannya dengan teman sejawat secara terbuka. Ini biar harmonis dan kolaboratif tentunya untuk perencanaan aksi nyata. Oke, dari kesemuanya itu saya simpulkan saja lah, Miss Uswen. Saya simpulkan saja, intinya dari kegiatan-kegiatan ini sebetulnya kita sebagai P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini supaya kita harus memahami dan bisa menerapkan nilai-nilai etika ASN serta mampu membuat RHK atau rencana hasil kerja di OPD-nya masing-masing dengan berdasarkan kepada nilai-nilai etika ASN tersebut. Intinya kayak gue surat itu aja orang. Ya, oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih, mohon maaf dari segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Bapak Endang Jaga ya. Tentunya banyak hal yang kita peroleh, kita dapatkan. Tapi apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak tadi kayaknya kurang afdol, kurang lengkap ketika tidak ada yang memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Moga kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan tanggapan ataupun dalam bentuk pertanyaan. Sesi tanya jawab dipersilahkan, monggo pada Bapak Ibu. Baik, langsung saja, terima kasih. Kita semuanya sudah mendengar bersama-sama pemaparan yang luar biasa, panjang, lebar, kali tinggi, ketemunya volume. Ya, nggak apa-apa. Berkaitan dengan apa yang tadi dipaparkan untuk Bapak Endang, ini mengampu mapel mata pelajaran tadi pendidikan agama Islam, Iya, Pak. Baik, ini ketika tadi cukup banyak yang sudah dipaparkan berkaitan dengan nilai-nilai core value ASN yang memang harus diterapkan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ini seandainya panjenengan di dalam kelas mendapati ada siswa yang tidak bisa baca Al-Quran, padahal sudah tingkat di SLTA atau SMA. Kemudian juga ketika ada siswa yang terlambat, ditanya kenapa? Bangun kesiangan, tadi malam mengapa? Bermain game. Terus apa tidak sholat? Tidak. Bapak saya saja juga tidak sholat, gitu ya. Tidak ada yang mengingatkan. Nah, ini bagaimana upaya panjenengan secara core value yang berkaitan dengan pelayanan dan kolaboratif. Karena tentunya panjenengan bekerja di sekolah tidak hanya melibatkan atau dikerjakan, diselesaikan sendiri, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan tenaga yang lain seperti wali kelas, kemudian juga guru BK ataupun bahkan kepala sekolah. Monggo untuk diselesaikan. Oke, jawab. Terima kasih Pak Basir atas tanggapannya. Ini terkait dengan siswa-siswa yang bermasalah seperti tadi, mungkin ada yang kurang bisa membaca Al-Quran ataupun mungkin terlambat dan ngantuk di dalam kelas. Yang jelas ada mungkin beberapa
anak siswa yang mempunyai masalah-masalah tersendiri. Maka kepada anak-anak tersebut kita berikan perhatian yang khusus. Jangan sampai dengan ketidakmampuannya membaca Al-Quran kemudian dia menjadi minder, justru menjadi malu. Nah, kita tentu akan memberikan support ya. Maka tadi saya sampaikan, ketika di dalam kelas pertanyaan kepada masing-masing siswa walaupun tujuannya sama adalah dengan diferensial, berbeda-beda. Kalau hanya mungkin dia nggak bisa baca tapi dia paham, suruh nulis aja, jangan suruh baca ya. Kemudian jangan sampai tahu sudah tidak bisa membaca, suruh baca di depan teman-temannya. Nah, itu kan mempermalukan. Dan saya melakukan pendekatan psikologis bagi anak-anak yang bermasalah. Insya Allah saya tidak pernah memarahi siswa. Justru yang seperti itu saya rangkul, saya akrabin. Bukan hanya akrab di dalam kelas, tetapi di luar kelas juga diajak ngobrol. Karena kalau kita sudah akrab, kita memberikan masukan pemahaman itu akan lebih mudah. Apalagi seorang guru. Kalau di dalam kelas kemudian dia ngantuk dan sebagainya dimarahin, saya yakin anak sudah besar seperti itu justru akan melakukan nanti tindakan-tindakan yang bahkan mungkin akan lebih merugikan. Jadi untuk tindakannya dari pribadi saya akan merangkul dia dengan pendekatan psikologis, kemudian setelah itu diberikan pemahaman agar sadar akan tugas dan kewajibannya. Kalau dia belum mau sholat, jangan dimarahin dulu. Bagaimana caranya supaya dia sholat? Kasih pemahaman sedikit demi sedikit. Kemudian tentu juga ini bekerja sama dengan guru-guru yang lain, terutama adalah wali kelas ya. Terutama adalah wali kelas, supaya bisa berkomunikasi, diberikan datanya, dan bila memang perlu harus berkomunikasi dengan orang tuanya, karena dalam hal ini tentu sekolah dengan orang tua itu harus melakukan kerjasama yang baik. Karena biasanya anak-anak yang bermasalah di sekolah itu adalah karena latar belakang keluarganya yang kurang baik, mungkin broken dan sebagainya. Nah ini, maka ketika ada yang terlambat dan sebagainya, jangan langsung dihukum. Kita harus tahu latar belakang kenapa bisa seperti itu ya. Artinya kita cari sebab musababnya, itu yang kita atasi, bukan dikasih hukuman atas pelanggaran tersebut. Itu tidak mendidik ya, itu tidak mendidik. Kemudian kalau masih bisa ditangani wali kelas, nggak perlu untuk ke BK terlebih dahulu. Kecuali kalau sudah tidak bisa ditangani dan kayaknya belum ada perubahan dalam waktu yang berjalan, kita bekerjasama dengan BK, diserahkan agar BK itu bisa memberikan bimbingan lebih lanjut. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kepala sekolah selaku atasan langsung, monggo. Terima kasih. Mungkin istimewa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon izin saya ikut bergabung. Rasa kesuh. Tadi belum ya. Ya, karena sesama mentor butuh koordinasi. Pandang sebagai ASN itu pengajaran harus sukses. Pengajaran yang sukses itu penilaiannya juga harus sukses. Saya pengen tahu persis nilai agama yang sukses menurut saudara berapa? Nilai agama Islam menurut penjenengan berapa? Yang layak minimal 8 Pak. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Artinya apa? Anak sudah beragama Islam itu mungkin pilihan yang terbaik. Oke? Jadi seperti itu. Mungkin termasuk teman-teman. Ada guru bahasa Jawa? Oh tidak ada. Kalau guru bahasa Jawa itu bisa berbahasa Jawa itu berarti kan penjas, ada penjas kebetulan. Bisa berolahraga, kebetulan ya, bisa berolahraga. Bisa bermain voli. Ya, bermain voli itu ya servis, semes Pak, walaupun mau servis jadinya semes juga ada, ataupun sebaliknya, jadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman monggo, karena standar penilaian itu ke depan akan mengacu pada mimpi sebuah sekolah, karena sekali lagi
Apalah artinya SMA, karena SMA itu targetnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau SMA yang Anda asuh, SMA yang Anda pegang, sementara begitu diumumkan yang masuk PMDK 2 misalkan, kan tetap prihatin. Artinya teman-teman nanti akan kolaborasi dengan guru mapel yang lain, apalagi Pak Endang ini sementara adalah di tim kurikulum, jadi setidak-tidaknya nanti akan tahu persis. Karena apa, selama ini mungkin selama Pak Endang di Yos berapa tahun? Rio saya 23 tahun. 23 tahun. Bukan perjuangan yang main-main, ya. Bukan perjuangan yang main-main, selama 20 tahun. Dari alhamdulillah sekarang sudah jadi ASN yang sesungguhnya. Semoga besok peraturan pemerintah jadi ASN yang betul-betul ASN, oke? Amin ya robbal Ya, kita berdoa yang terbaik saja sehingga nanti tidak ada kelompok ini ASN P3K, ini ASN PNS, tidak ada seperti itu. Jadi kalau beli ayam bakar sama mie goreng beda, jadi seperti itu, oke? Tetap bersatu di sekolah itu, jangan sampai timbul kotak-kotak, oke? Itu tanggapan dari saya. Semoga Pak Endang di SMA Cipari tetap semangat, Pak Endang. Insya Allah semangat, siap. Matur nuwun, oke. Terima kasih Pak Kepala Kedung Reja atas waktu yang diberikan. Matur nuwun. Saya kira cukup, nggih. Monggo dilanjutkan pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Dr. Andes Ahmad Basir dan juga Bapak Dr. Andes Haji Sukaya MOR, dan juga Bapak Ibu. Alhamdulillah rangkaian untuk acara yang berikutnya yaitu penandatanganan laporan pada beliau Bapak Basir dan Pak Endang, dipersilakan. Ya, berikan aplaus pada Pak Endang secara langsung, berarti sudah sah, sudah ditandatangani. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di setting lagi siapa yang siap-siap maju. Ya, go.